Part 3. Anak laki-laki yang tak mau diatur. Rumah itu kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Raka belum keluar dari kamarnya sejak tadi malam. Sejak bentakan ibu kembali meletus, dan setelah ia membanting pintu, tidak ada lagi suara dari dalam sana. Tidak bunyi game, tidak musik, tidak keluhan. Hanya diam. Dan Lintang tahu, diam dari seorang remaja lelaki adalah pertanda bahaya. Pagi yang tak biasa. Pagi itu, Bu Marni tidak membangunkan anak-anak dengan suara tinggi seperti biasanya. Ia hanya duduk di dapur, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Di dekat kompor, nasi sudah matang, tapi lauk belum disentuh. Lintang muncul dari kamar, mengenakan seragam sekolah. Tapi matanya terus melirik ke arah kamar Raka. "Bu." Raka belum bangun. Ibu tidak menjawab. Mau Lintang bangunin? Biarin aja. Kalau dia niat sekolah, dia bangun sendiri. Lintang menghela napas. Ia tahu ini bukan tentang sekolah. Ini tentang ego. Tentang luka yang belum selesai, tapi terus dipendam. Lintang mengetuk pelan pintu kamar adiknya. "Raka, ayo bangun. Udah pagi." Tak ada jawaban. Ia buka pintu perlahan, tak dikunci. Raka terbaring di kasur, wajahnya membelakangi pintu. Di lantai, handphonenya tergeletak dalam keadaan mati. Di atas meja, buku sekolah belum disentuh. Dinding kamar penuh coretan gambar, dan di sudut meja, ada sebuah kalimat ditulis dengan spidol merah. "Gak semua anak kuat hidup dalam bentakan." Lintang membaca kalimat itu lama. Sesuatu menggetar di dadanya. Raka, bocah yang terlupakan. Raka bukan anak yang bodoh. Ia hanya tidak seperti Lintang. Ia cepat bosan, cepat jenuh, dan tidak suka dikekang. Ia suka menggambar, suka mendengarkan musik keras-keras, dan suka menyendiri. Tapi setiap kali ia mencoba mengekspresikan dirinya, ibu selalu membandingkannya dengan kakaknya. "Lihat Lintang. Pintar, rajin, patuh. Kamu kapan bisa kayak kakakmu?" Dan di sanalah luka Raka tumbuh. Ia merasa tak cukup baik, tak cukup pintar, tak cukup dicintai. Karena di rumah itu, hanya satu ukuran yang berlaku: taat, patuh, dan tahan banting. Konflik meledak, Raka kabur. Malam hari, Bu Marni memanggil. "Lintang, Raka di mana?" Lintang yang sedang membaca langsung bangkit. "Di kamar, Bu." "Nggak ada." "Nggak di kamar." Lintang panik. Mereka memeriksa seluruh rumah. Teras, belakang, kamar mandi. Kosong. Di meja belajar Raka, hanya tersisa kertas gambar. Sebuah ilustrasi bergambar 3 orang. Seorang ibu galak, seorang kakak yang diam, dan seorang anak laki-laki yang berjalan menjauh ke arah pepohonan. Di bawahnya tertulis, "Kalau rumah bukan tempat yang nyaman, lebih baik aku sendiri." Bu Marni gemetar. Ya Allah, dia kabur. Lintang langsung keluar rumah, menyusuri ganggang kecil yang biasa dilalui Raka. Ia mendatangi warung Buwati, lapangan bola tempat anak-anak sering nongkrong, bahkan ke warnet tua yang biasa dikunjungi Raka diam-diam. Tapi hasilnya nihil. Waktu berlalu. Langit semakin gelap. Ibu menahan tangis di teras. Dan untuk pertama kalinya, Lintang melihat ibunya benar-benar hancur. Ibu marah bukan karena benci. "Tapi kenapa anakmu malah pergi?" Pertemuan tak terduga. Lintang akhirnya menuju tempat terakhir yang terpikirkan. Atap bangunan sekolah. Tempat di mana dulu ia dan Raka pernah sembunyi saat bolos salat berjamaah waktu SD. Benar saja. Raka duduk di sana, menatap lampu kota. "Hei," sapa Lintang perlahan. Raka tidak menjawab. Ibu panik. "Dia nyariin kamu." "Biarin. Dia juga nyariin aku waktu mau marah doang." Lintang duduk di sampingnya. "Aku ngerti, Kak. Aku juga dulu mikir ibu nggak sayang. Tapi, dia cuma nggak ngerti cara nunjukin kasih sayangnya. Terus kita yang harus ngerti dia terus." Lintang terdiam. "Kita juga manusia, Kak. Bukan robot. Aku nggak kuat terus dibandingin. Aku nggak bisa jadi kamu." Lintang memandang adiknya. Di balik suara dingin itu, ia tahu ada jeritan batin.
Aku juga nggak minta kamu jadi aku, Kak. Dan ibu pun, sekeras apapun dia, pasti bakal nyesel kalau sampai kehilangan kamu. Raka menunduk. Aku cuma pengin didengar. Kak, sekali aja. Tanpa harus disuruh berubah, tanpa harus jadi sempurna. Kepulangan dan air mata ibu. Mereka pulang larut malam. Ibu masih duduk di teras, wajahnya pucat. Begitu melihat Raka, ia langsung berdiri, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk anak bungsunya erat-erat. Maaf, nak. Maaf. Ibu terlalu keras. Raka tidak membalas pelukan itu, tapi air matanya jatuh. Aku nggak mau dibentak terus, Bu. Aku nggak bisa. Ibu mengangguk. Pelukannya mengencang. Mulai sekarang, ibu belajar jadi ibu yang lebih baik. Bukan ibu yang galak, tapi ibu yang hadir. Perubahan kecil, tapi nyata. Hari-hari selanjutnya tidak serta-merta berubah menjadi indah. Tapi ada perbedaan. Ibu mulai belajar menahan nada tinggi. Ia mulai mendengar sebelum berbicara. Bahkan, sesekali, ia duduk di samping Raka dan melihat gambar-gambarnya. Kamu jago gambar. Ya, siapa tahu nanti bisa jadi ilustrator. Raka terkejut. Itu kali pertama ibunya memujinya. Lintang, dari jauh, tersenyum. Ia tahu, perubahan adalah proses panjang. Tapi setiap langkah kecil menuju saling memahami adalah kemenangan besar.